Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baiklah, pertama, ayo lah, dah. Ya Allah, astagfirullah, gitu dulu. Tanya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Aziz Septiatin SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio serta teman-teman yang hadir pada Zoom malam ini yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul obligasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu selaku moderator saya sendiri Peti Kusmawati, kemudian Saudara Pajar Pahlepi, Saudara Puja Trikusuma, Saudara Bayu, dan juga Saudari Rara Ayu Puspita yang tidak bisa hadir malam ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Puja Trikusuma, yaitu materi tentang pengertian obligasi dan juga jenis obligasi. Kepada Saudara Puja kami persilakan. Kepada Saudara Puja. Baiklah, karena Saudara Puja terkendala sinyal, kami serahkan ke materi pengertian dan juga jenis obligasi kepada Saudara Bayu. Kepada Saudara Bayu kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar presentasi tertentu yang tetap. Sedangkan menurut Yulianingsih 2010 menyatakan bahwa obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Obligasi juga sebagai alternatif investasi yang dapat memberikan pendapatan tetap dengan waktu yang telah ditentukan kepada investor. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu ada obligasi suku bunga tetap, fixed rate atau straight bond. Obligasi jenis ini memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala kepada investor sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang kedua itu ada obligasi floating. Obligasi ini merupakan kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Floating rate notes ini populer digunakan pada saat inflasi dan tingkat bunga di masa yang akan datang sulit untuk diprediksi. Kemudian ada yang namanya obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds yang merupakan obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga atau diskon dari nilai pasar. Kemudian yang terakhir ada obligasi convertible dan exchangeable, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa atau common stock dari perusahaan penerbit obligasi yang disebut convertible bond, sedangkan exchangeable bonds dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan lain. Slide selanjutnya. Kemudian ada yang namanya keuntungan obligasi. Di sini ada 5 keuntungan. Yang pertama adalah menerima bunga atau kupon secara berkala. Yang kedua itu mendapatkan capital gain. Ketiga dibayarkan kembali dengan tambahan return. Yang keempat itu keuntungan obligasi lebih tinggi dari bunga deposito. Dan yang kelima bisa dijadikan jaminan atau agunan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pajar Pahlepi. Kepada Saudara Pajar Pahlepi kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini dikarenakan Saudara Puja terkendala sinyal, maka saya akan menggantikannya. Baiklah, materi yang kedua, perbedaan obligasi syariah dan konvensional. Yang pertama, ada yang namanya prinsip dan aktivitas bisnisnya. Obligasi syariah atau sering disebut juga sukuk menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam segala aktivitas bisnisnya.
Sementara di dalam obligasi konvensional tidak terbatas, sehingga seluruh aktivitas bisnisnya pun tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, underlying asset. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan mempresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi penerbitan sukuk, tanpa melupakan penerapan prinsip syariah. Sementara itu, dalam obligasi konven tidak ada penerapan dasar-dasar prinsip syariahnya. Yang ketiga, penggunaan dana. Karena menggunakan prinsip syariah, penggunaan dana penerbitan sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan syariat Islam. Sementara penerbitan obligasi konvensional tidak demikian, tidak sama ya. Yang keempat, penghasilan. Berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan perusahaan atau emiten tersebut membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam obligasi konvensional, pengembaliannya berupa bunga yang memang sudah umum digunakan dan tidak terkait dengan segala tujuan pendanaannya. Yang kelima, perbedaan dari segi bunga. Jika kalian sering mendengar soal bunga dalam obligasi konvensional, penting bagi kalian untuk tahu bahwa tidak dikenal istilah bunga dalam obligasi syariah. Jadi, dalam obligasi syariah tersebut ada pengembalian terkait dengan aset, akad dan tujuan pendanaannya, dan umumnya berupa imbalan yang berasal dari uang sewa atau ujrah, fee, margin bagi hasil atau sumber lainnya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh pihak emiten dan juga pihak yang membeli obligasi. Materi selanjutnya. Tentunya di dalam investasi obligasi akan memiliki risiko, walaupun risiko obligasi ini tidak sebesar risiko kita investasi dengan saham. Setelah saya baca dari berbagai sumber mengenai risiko obligasi, berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang risiko obligasi yang telah saya ketahui. Yang pertama, risiko tingkat bunga atau obligasi tidak dapat terbayar, default risk. Yang kedua, adanya risiko pada obligasi yang sulit dijual kembali atau likuiditas. Dan yang ketiga, risiko kejadian atau event risk. Misalnya perusahaannya mengalami kebakaran hebat di nomor 3. Sedangkan menurut Rati Umroh Mahfudoh di dalam skripsinya menyatakan bahwa obligasi tetap memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam kewajibannya terhadap investor. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko kredit atau bangkrut, risiko suku bunga, risiko reinvestasi, risiko waktu, risiko inflasi, risiko kurs valuta asing, risiko likuiditas, dan risiko keterjadian. Event risk. Materi selanjutnya. Slide selanjutnya, Pak. Berikut ini adalah studi kasus obligasi. Ini merupakan simulasinya saja yang saya buat untuk studi kasus obligasinya. Pada tanggal 1 November 2018, PT Ciboya Official Store mengeluarkan sebanyak 1.000 lembar obligasi dengan tingkat bunga 9% dan kurs sebanyak 98%. Nilai nominal obligasi per satu sahamnya itu kurang lebih 1 juta. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2020. Kuponnya 1/4 atau 1/10. Nah, maka dari laporan tersebut, PT Ciboy Store ini akan membuat jurnal dengan sebagai berikut. Yang pertama, utang obligasi itu sendiri 1 miliar. Dapat dari mana 1 miliar? 1.000 lembar ini dikali dengan 1 juta. Terus juga beban bunga. Beban bunganya 65 juta. Disagio obligasi 20 juta. 20 juta didapat dari mana? 1 miliar dikali dengan 98%, hasilnya 980.000.
1 miliar dipulang dengan 980.000, hasilnya 20 juta. Terus kas. Kasnya 1.045.000. Diperoleh dari mana? Utang obligasi dan juga bunga obligasi itu sendiri. Berikut adalah penjelasan di bawahnya ini bagaimana cara dapatkan obligasi, bunga obligasi 45 juta dihasilkan dari 9% dikali 6/12 dikali RP 1 miliar, dapatlah hasil 45 juta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajar yang telah menyampaikan materi. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 3 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baiklah, kepada Saudari Fadila Ardiana, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, apa faktor penentu peringkat obligasi? Mengapa peringkat obligasi penting bagi manajer perusahaan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Fadila. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Selanjutnya yaitu Saudari Kartini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, jika sebuah perusahaan menjual obligasi dan selanjutnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka apa tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang obligasi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Kartini. Beri kami waktu sebentar untuk mencari jawabannya. Yang terakhir yaitu Saudari Ririn Sapitri, kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara mengurangi resiko yang sering dihadapi oleh para penerbit obligasi? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ririn Sapitri. Beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fadila. Ya, jawabannya akan disampaikan oleh Saudara Fajar Pahlevi. Kepada Saudara Fajar, silakan. Baiklah, pertanyaan Saudari Fadila tadi, apa faktor penentu peringkat obligasi? Mengapa peringkat obligasi penting bagi manajer perusahaan? Tentunya, peringkat obligasi ini sangat penting bagi manajer perusahaan maupun kepada pihak investor juga. Pertama, karena peringkat obligasi ini adalah indikator resiko dari gagal bayarnya obligasi itu sendiri. Peringkat ini memiliki pengaruh langsung yang dapat diukur pada tingkat suku bunga obligasi dan biaya utang perusahaan. Biasanya obligasi yang ratingnya tinggi itu obligasi dari BUMN atau pemerintah. Baik, itu sudah dapat saya sampaikan. Kepada Saudari Fadila, apakah sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, terima kasih. Terima kasih kembali. Kembali kepada moderator. Baiklah,
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Kartini yang akan dijawab oleh Saudara Bayu. Pada Bayu kami silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kartini. Pertanyaan dari Kartini tadi adalah jika sebuah perusahaan menjual obligasi dan selanjutnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka apa tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang obligasi? Di sini saya akan menjawab, jika emiten atau perusahaan itu bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktivitas perusahaan. Jadi ketika emiten atau perusahaan itu mengalami kebangkrutan, yang harus dilakukan oleh pemilik obligasi adalah mengajukan klaim atas aktiva perusahaan. Apakah sudah jelas untuk Saudari Kartini? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yang diajukan oleh Saudari Ririn Sapitri akan dijawab oleh Saudara Puja Trikusuma. Padanya kami silakan. Baiklah, saya akan jawab dari pertanyaan Saudari Ririn, yaitu bagaimana cara mengatasi risiko dalam investasi obligasi, yaitu membeli saat harganya turun, karena harga obligasi bisa saja turun kapan saja. Dan diversifikasi sejak awal berinvestasi, dipilih obligasi yang jatuh temponya lama, dan diterapkan analisis penilaiannya. Oke, sekian. Bagaimana Saudari Ririn Sapitri, apakah sudah cukup jelas dengan jawaban dari Puja? Baiklah, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajukan pertanyaan. Itulah dia materi yang dapat kami sampaikan tentang obligasi. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.